Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda semua, halo teman-teman. Jumpa lagi di channel YouTube Bunda Ashifa. Di video kali ini aku mau sharing gimana cara aku mengatur keuangan rumah tangga. Di sini aku cuma mau bilang ya, pasti budgeting setiap orang itu beda-beda karena menyesuaikan kondisinya masing-masing. Nah, di sini meskipun Pak suami kerjanya di kota besar, yaitu di kota Jakarta, tapi untuk gajinya itu masih jauh di bawah UMR ya teman-teman. Karena Pak suami itu kerjanya di CP gitu, yang statusnya harian lepas. Nah, untuk kondisi kami mempunyai 2 orang anak dan 1 anak sudah sekolah. Disclaimer dulu ya teman-teman, untuk kebutuhan pokok seperti belanja mingguan dan lain-lain aku nggak cantumkan di sini ya, karena itu masuknya di gaji Pak suami yang per minggu. Aku tidak memasukkan gaji mingguan Pak suami sekalian di budgeting karena gaji Pak suami yang per minggu itu tidak tetap ya teman-teman, jadi agak susah gitu untuk menentukan budgetingnya. Misalkan Pak suami ada sakit, izin, itu tidak digaji ya teman-teman, jadi digajinya pas beliau masuk kerja aja. Ya, meskipun kami sering boncos dan keteteran dengan kondisi keuangan kami, makanya aku bantu-bantu Pak suami untuk cari penghasilan lain. Begitupun dengan Pak suami ya, suka mencari sampingan penghasilan lain. Untuk besar kecilnya gaji yang kita terima, tetap kita harus syukuri ya teman-teman. Semoga kedepannya bisa jauh lebih baik lagi. Amin amin ya robbal alamin. Nah, karena itu kondisi keuangan kami mengharuskan untuk kami hidup hemat karena menyesuaikan kondisi keuangan kita juga ya teman-teman. Oke, langsung aja. Di sini aku menuliskan kondisi gaji dengan 1.050.000. Nah, ini adalah gajinya Pak suami, apa ya? Ini disebutnya gaji bulanan gitu ya. Dengan gaji 1.050.000, di sini aku menganggarkan kewajiban itu termasuk yang harus kita bayar-bayar. Misalkan di sini ada hutang, ini aku masih punya hutang ya teman-teman. Jadi setiap bulannya aku menganggarkan 150.000. Tapi alhamdulillah untuk bulan ini Masya Allah tabarakallah, hutangnya lunas ya teman-teman. Jadi untuk bulan ini adalah terakhir menganggarkan hutang dalam kewajiban yang harus dibayar. Untuk budget kuota per bulannya aku anggarkan dengan budget 100.000 ya teman-teman. Dan lanjut untuk kas plus SPP ngaji ini aku anggarkan 100.000 juga. Nah, untuk sampah bulanan di sini aku anggarkan 20.000 ya per 1 bulannya. Nah, untuk sedekah di sini aku tidak menuliskan ya teman-teman. Jadi ya, untuk sedekah aku kosongin aja. Nah, untuk gaji mingguannya Pak suami itu dikhususkan khusus untuk biaya makan kita sehari-hari dan kebutuhannya jajan anak-anak ya teman-teman. Jadi bener-bener tuh gaji mingguan hanya untuk kebutuhan kita untuk sehari-hari. Nah, untuk gaji bulanan ini aku anggarkan ada juga kebutuhan yang tidak bisa di cover dengan gaji mingguannya Pak suami. Ya, meskipun kalau misalkan Pak suami sakit atau ada izin gitu ya, itu otomatis mengurangi gaji Pak suami per minggunya. Jadi itu tuh kita kadang ngambil di gaji bulanan untuk biaya makan sehari-hari untuk menutupi keboncosannya ya teman-teman. Nah, untuk kebutuhan ini tuh aku menuliskan gas. Ini gas aku anggarkan dalam 1 bulan dengan budget 50.000. Dan untuk belanja bulanan aku menganggarkannya 150.000 di bulan Desember ini. Ini untuk kebutuhan belanja bulanan tidak menentu ya teman-teman, tergantung kebutuhan, kadang juga besar, kadang juga pas gitu. Nah, untuk kebutuhan oli motor di sini aku menganggarkan 100.000 rupiah.
Dan ada juga kebutuhannya jajan ya teman-teman. Ini di budget jajan aku menuliskan dengan budget Rp50.000. Nah, untuk kebutuhan lainnya, misalkan ada kebutuhan tidak terduga seperti membeli barang yang diperlukan, sangat diperlukan sekali, dan ada kondangan dadakan gitu ya. Jadi aku menganggarkannya dengan dana Rp100.000. Jadi untuk budgeting yang aku lakukan dalam setiap bulannya itu tidak selalu sama ya teman-teman, karena kan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setiap bulannya. Oke, lanjut. Ini aku juga menganggarkan tabungan. Jadi walaupun dengan gaji yang pas-pasan, itu aku pengen banget punya tabungan supaya tidak keteteran gitu ya teman-teman. Nah, untuk tabungan di sini aku menganggarkan dana pendidikan dan juga tabungan lebaran. Kalau menurut aku, jadi tabungan itu tidak harus dengan jumlah yang besar ya teman-teman. Ya, dengan jumlah kecil aja, asalkan kita konsisten, insya Allah itu akan membuahkan hasil. Aku juga tidak memaksakan dengan kondisi keuangan aku sekarang. Jadi nggak perlu gitu ya memaksakan nabung dengan jumlah yang sangat besar, malah itu akan membebani kita juga. Nah, untuk kondisi sekarang aku ini, aku berusaha menganggarkan tabungan dengan 3 jenis tabungan aja ya teman-teman. Di antaranya yaitu dana pendidikan, aku menganggarkannya dengan budget Rp100.000. Ini pun tidak menentu ya, tergantung gimana kondisinya. Jadi kalau misalkan ada dana yang lumayan, aku mengisinya dengan dana 100.000. Kalau misalkan ada pengeluaran yang cukup besar, aku mengisinya sebisanya aja gitu. Nah, untuk dana tabungan lebaran, aku menganggarkan dengan budget Rp30.000. Dan terakhir, ini untuk dana darurat, ini penting banget buat aku ya teman-teman, karena kan kalau misalkan ada kebutuhan yang benar-benar darurat ataupun kejadian yang tidak kita inginkan, kita harus membutuhkan uang dengan jumlah yang tidak sedikit. Kalau misalkan kita mengandalkan pinjaman kepada orang lain untuk sekarang itu tidak gampang ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita punya tabungan dana darurat itu bisa meringankan beban kita. Untuk dana darurat, aku menganggarkan dengan budget 100.000 di bulan Desember ini. Nah, dengan aku melakukan budgeting kayak gini ya teman-teman, dengan gaji besar atau kecilnya itu sangat mempengaruhi. Walaupun gaji kita pas-pasan, kalau kita rutin melakukan budgeting, insya Allah itu akan bisa membantu kita dalam mengatur keuangan rumah tangga kita. Untuk hidup hemat yang kita jalani itu menyesuaikan dengan kondisi keuangan kita saat ini ya teman-teman. Nah, untuk anggaran hutang, jadi ini tuh tidak menentu. Alhamdulillah bulan ini sudah lunas. Jadi insya Allah bulan depan sudah tidak ada anggaran hutang lagi. Nah, untuk biaya jajan juga tidak menentu ya teman-teman. Ini tuh setiap bulannya berubah-ubah, kadang 50.000, bisa lebih dan bisa juga kurang sih. Nah, untuk kebutuhan lainnya ini juga tidak menentu, tergantung kebutuhan. Kalau misalkan ada dadakan kebutuhan yang urgent, ini bisa lebih besar juga. Oke teman-teman, sampai di sini dulu sharingnya. Semoga videonya bermanfaat ya buat teman-teman semuanya.